Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kita akan membahas dulu cara memandikannya. Saya tulis paling atas ini. Perlakukan orang yang meninggal seperti orang hidup. Ini poin paling penting. Maka nanti cara memandikannya, menutup aurat. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian ada yang melakukan, maka yang lain tidak wajib lagi. Kemudian sebelum mandi dipersiapkan dulu. Jadi sebelum jenazah dibawa ke tempat pemandian, segalanya harus sudah siap. Jangan sampai ketika nanti jenazah sudah siap dimandikan, sabunnya belum ada, airnya macet, sarung tangannya belum ada. Ditakutkan nanti si jenazahnya didiamkan lama. Makanya persiapkan dulu seluruhnya. Setelah siap, airnya sudah siap, orangnya sudah siap, tempatnya sudah siap, barulah jenazahnya dibawa ke tempat pemandian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Tempatnya. Bagaimana tempatnya? Tempatnya harus tertutup. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya tertutup. Tidak ada orang yang bisa melihat. Poinnya, perlakukan seperti orang hidup. Sebagaimana kita kalau mandi dilihat orang malu, maka memperlakukan jenazah yang mau dimandikan pun sama. Kita tutup serapih mungkin, serapat mungkin. Kemudian airnya bisa menggunakan ember atau menggunakan selang. Mudahnya bagaimana? Silahkan. Namun umumnya sekarang biar mudah itu menggunakan selang, cepat gitu. Kemudian orangnya jangan terlalu banyak. Di dalam sampai 11 orang, sempit. 5 orang itu sudah maksimal. Kalau 3 orang tidak kerepotan, ya sudah cukup 3 orang saja. Jangan terlalu banyak orang yang memandikannya. Nanti sulit kesana kemarinya karena terlalu banyak orang. Persiapkan juga daun bidaranya atau sabun. Kalau ada daun bidara, lebih baik menggunakan daun bidara. Silakan googling ya. Apa itu daun bidara? Seperti apa bentuknya? Kemudian dimasukkan ke dalam air, di dalam ember, dikucek-kucek. Itu namanya air daun bidara atau air yang dicampur dengan daun bidara. Karena daun bidara sekarang ini jarang, sulit menemukannya, maka nggak masalah diganti dengan sabun. Baik itu airnya dicampur dengan sabun, kemudian dikucek-kucek sampai nyampur, dimandikan ke jenazah, atau jenazah aja menggunakan air biasa dulu, kemudian disabunin seperti biasa, kemudian dibilas. Bisa dipilih ya. Kemudian persiapkan juga handuknya. Selain handuk juga kainnya untuk menutupi jenazah ketika dimandikan. Jadi tangan kita yang masuk ke bawah kain, diraba, tidak dibuka. Sehingga dari awal sampai akhir si jenazah tersebut tetap tertutupi auratnya. Persiapkan juga sarung tangan atau sarung tangan latex biasanya ya, yang biasa digunakan oleh dokter. Kenapa menggunakan sarung tangan? Supaya kita memandikannya itu dengan leluasa, tidak merasa jijik. Karena kalau tidak menggunakan sarung tangan, ketika kita membersihkan kotoran, tangan kita harus menempel ke anusnya. Membersihkannya, kita biasanya merasa jijik. Maka menggunakan sarung tangan supaya tidak jijik.
Itu yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Kemudian setelah semuanya siap, maka langkah awalnya si jenazah dibersihkan dulu kotorannya. Sebisanya saja. Bagaimana caranya? Orang yang sebelah kanan jenazah, dia mengangkat jenazah. Tidak sampai duduk, tapi setengah duduk. Seperti ini. Ya, posisinya itu begini. Tidak sampai seperti ini. Kenapa seperti ini? Supaya lebih mudah keluar kotoran dari perutnya. Jadi yang kanan bagaimana? Mengangkatnya saja. Setelah diangkat ditahan. Cukup kerjanya sampai situ. Yang bekerja membersihkan kotoran si mayit yaitu orang yang sebelah kirinya. Sehingga yang membersihkannya itu tangan kiri bukan tangan kanan. Orang yang membersihkannya sebelah kiri, tangan kirinya masuk ke dalam sarung atau kain, berada di anusnya atau di duburnya, kemudian disiram dari atas, atau kalau menggunakan selang, selangnya bisa dimasukkan ke dalam tanpa membuka kainnya. Sekali lagi, perlakukan jenazah atau mayit seperti orang hidup. Kalau bingung, silahkan buka praktek cara memandikannya. Linknya ada di deskripsi. Insya Allah nanti saya tuliskan. Kemudian cara memandikannya afdol dari atas dulu. Afdol itu lebih baik, lebih bagus, utama jika memandikannya dari atas dulu. Jadi kalau memandikan dari bawah boleh? Boleh. Dari tengah dulu boleh? Boleh. Tidak dibersihkan dulu kotorannya boleh? Boleh. Itu anjurannya saja. Yang ini saya buletin. Wajibnya memandikan jenazah yaitu 1 kali dan merata. Apa? 1 kali dan merata. Artinya 1 kali basuhan, yang penting air sampai di ujung kepala sampai ujung kaki, semua kulitnya tidak ada yang terlewat, itu sudah cukup. Bahkan walaupun tanpa niat. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib niat ketika memandikan jenazah. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan tidak perlu niat. Yang perlu niat itu kita ketika mandi junub. Baru wajib niat menghilangkan hadas besar. Sedangkan memandikan mayit, memandikan jenazah itu tidak perlu niat. Kalau menggunakan niat bagaimana? Nawaitul ghusla ala hadzal mayyit. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, nawaitul ghusla ala hadzihil mayyitati. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat memandikan jenazah ini. Cukup. Itu niatnya. Kalaupun tidak menggunakan niat, tetap sah saja. Saya ulangi, niat dalam memandikan jenazah itu khilafiyat. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan tidak wajib. Ya. Kalau kita bisa, silahkan niat saja untuk keluar dari khilafiyat. Cuman saya tekankan, memandikan jenazah itu wajibnya hanya 1 kali dan merata. Kenapa diulang-ulang? Supaya ketika kita memandikan jenazah di suatu tempat yang berbeda, bareng dengan orang yang berbeda, nanti cara memandikannya pun berbeda. Namun kita punya satu prinsip, wajibnya memandikan itu cuma 1 kali dengan air yang suci dan mensucikan, dan juga rata ke seluruh tubuhnya. Kalaupun berbeda, yang penting airnya sampai kepada seluruh tubuh, ya udahlah, gak usah dipermasalahkan. Toh masih sah saja. Lalu bagaimana sunnahnya? Sunnahnya memandikan mayit itu dengan 3 kali basuhan. Basuhan pertama dengan menggunakan air biasa. Pada basuhan pertama inilah kalau yang mewajibkan niat, disitulah tempat niatnya. Dari mana dulu?
Bebas, cuman afdolnya dari atas. Ketika memandikan pun jangan lupa, kalau sekedar memandikan atasnya saja, punggungnya itu tidak basah, maka tetap itu belum dianggap satu kali basuhan. Belum sah itu. Kenapa? Karena ada bagian tubuh yang masih kering, yang tidak terkena air. Untuk itu, cara memandikannya dibalik-balikan. Orang kanan menariknya, orang yang kiri membasuh bagian belakangnya. Sekali lagi, orang kiri yang menarik sehingga orang kanan membasuh bagian belakangnya. Masih bingung? Buka dalam praktek cara memandikan mayit. Setelah si mayit dibulak-balik, dibasuh belakangnya, itu dianggap satu kali basuhan. Kemudian basuhan yang kedua menggunakan air daun bidara. Air di dalam ember dicampur dengan daun bidara, kemudian digosok-gosok sehingga daun bidaranya menyampur dengan air, kemudian disiramkan. Atau sabun masukkan ke dalam air, dikucek-kucek juga setelah menyampur lalu disiramkan. Atau cara yang ketiga, bisa sabun yang langsung digosok-gosok ke mayit. Setelah rata semuanya, termasuk menggunakan sampo, kemudian dibilas. Kemudian yang ketiga, menggunakan air kapur barus. Air kapur barus ini jangan terlalu banyak. Cukup 2 gayung. Jadi kapur barus yang cuma sebungkus kecil itu, mungkin ambil setengahnya saja, sekitar 5 atau 7 butir. Ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan air 2 gayung. Kalau dicampur dengan air 1 ember, nanti khasiatnya kurang wangi. Maka campur dengan air yang cukup dengan 2 gayung saja. Disiram 1 gayungnya dari kepala sampai pusar. 1 gayungnya lagi dari pusar sampai kaki, sampai telapak kaki. Makanya cara nanti ketika mau dihandukin cukup ditempelkan kemudian ditahan agak lama. Supaya apa? Supaya kapur barusnya tidak ikut keangkat oleh handuk. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan ya. Per poin ini tadi. Setiap basuhan itu jangan lupa dibulak-balikan mayitnya sehingga belakangnya pun kena oleh air. Kemudian ingat, mayit itu nampaknya mati oleh kita. Tapi sebenarnya mereka itu masih bisa merasakan sakit. Bahkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa mayit kalau terkena walaupun hanya 1 sentuhan saja, disentuh seperti ini, mereka itu menjerit. Padahal hanya disentuh. Apalagi dipukul. Maka ketika kita menggosoknya itu dengan lembut. Tapi bukan hanya sekedar dielus juga. Lembut di sini maksudnya digosok tapi tidak kasar. Seperti ini. Nah, itu kasar. Tapi cukup seperti ini. Paham ya? Kemudian sunnah diwudukan. Kapan diwudukannya? Sebelum basuhan yang ketiga. Setelah menggunakan air biasa, setelah menggunakan air sabun, kemudian dibilas. Setelah itu barulah diwudukan. Setelah diwudukan baru sempurnakan dengan air kapur barus seluruh tubuhnya lagi. Kenapa seperti itu? Karena kalau menggunakan air kapur barus dulu kemudian diwudukan, yang terjadi kapur barus yang nempel di tangannya akan hilang terbawa air wudu. Begitu juga yang di wajahnya, begitu juga yang di kakinya. Jadi urutannya diwudukan dulu, setelah diwudukan barulah disiram dengan air
kapur barus. Mafhum? Bagaimana kalau tidak diwudukan? Sah saja mandinya. Kembali kepada poin terpenting yang saya buletin. Wajibnya memandikan mayit hanya 1 kali dan merata. Seluruhnya ini adalah kesempurnaan memandikan jenazah. Dikeluarkan dulu kotorannya, pelan-pelan menggunakan sarung tangan, dihandukin. Kemudian macam-macam air, itu kesempurnaan, termasuk mewudukannya. Ini pun kesempurnaan. Kalaupun tidak diwudukan, mandi tetap sah. Kemudian nanti dikafani, ini sudah bisa disolatkan. Bukannya syarat sholat itu harus wudu dulu, itu kita yang masih hidup. Sedangkan orang yang meninggal itu syarat untuk disolatkan, yang penting dia dimandikan dan dikafani. Sedangkan diwudukan itu hukumnya sunnah. Artinya bagaimana? Tidak ada lagi yang membatalkan mandinya mayit. Yang mewajibkan mandi apa? Junub, bertemunya 2 kelamin, haid, nifas, dan juga meninggal. Kira-kira mayit tersebut junub lagi enggak? Bertemu enggak dengan kemaluan yang lain, artinya jima? Haid, nifas, jadi tidak ada lagi yang membatalkan mandinya mayit. Jadi setelah dimandikan, nanti dikafani, ada orang datang, sepupunya, bukan mahram kan, kemudian mencium keningnya, memegang pipinya, tidak batal wudunya si mayit, dan tidak batal juga mandinya si mayit. Jadi tetap bisa disolatkan. Bahkan setelah mayit ini dimandikan, kemudian keluar kotorannya. Bagaimana ini? Apakah harus dimandikan dari awal? Gak perlu. Cukup dibersihkan bagian duburnya saja. Makanya langkah terakhir sebelum si jenazah ini dibawa ke tempat pengkafanan, jangan lupa dielap supaya kering. Setelah kering baru dikasih pampers. Cara bikin pampersnya, bikin kain seperti huruf T. Di bawahnya kasih kapas yang cukup tebal. Bagaimana cara bikin pampersnya? Bikin kain seperti huruf T. Di sini bisa disambung dengan kain lagi sehingga panjang ini. Mayit diletakkan di sini. Kemudian ini tinggal dilipat. Sebelum dilipat, di bagian sini kasih kapas yang cukup banyak, yang agak tebal. Sehingga setelah dikafani, kemudian si mayit ini keluar lagi kotorannya, insya Allah nggak akan kecium. Kalau nggak kecium, berarti kita yakini saja bahwa si mayit ini tidak mengeluarkan lagi kotoran. Kalau tipis, takutnya kotorannya itu rembes ke kainnya, bau. Kalau seperti itu, maka harus dibersihkan dulu. Kan ribet, ganti lagi kain kafannya. Itu kan lumayan mahal. Kalau dicuci dulu, basah. Mafhum ikhwan? Jadi dipersiapkan dengan matang, termasuk pampersnya itu harus sempurna supaya kotoran mayit ini tidak tercium baunya. Bahkan kalaupun tercium baunya tapi tidak rembes ke kainnya, gak perlu dibersihkan lagi lah, langsung saja disolatkan. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan mandinya mayit. Kita kalau BAB, batal nggak mandi kita? Enggak. Wajib mandi nggak? Tidak. Wajib wudhu? Wajib kalau wudhu. Kalau orang hidup, syarat untuk sholat
harus punya wudhu dulu, bebas dari najis. Kalau mayit itu tidak perlu. Yang penting memandikannya sempurna. Adapun setelah itu masih keluar kotoran, masih bisa dibersihkan, tapi bersihkan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, semuanya sudah sempurna, yang penting tidak rembes ke kainnya, udahlah, lanjut langsung disolatkan. Mafhum ikhwan? Lalu bagaimana jika memandikan mayit menggunakan air hangat? Boleh-boleh saja. Bagi mayit mungkin tidak ada pengaruhnya dimandikan air dingin atau air hangat, terserah. Mungkin pengaruhnya kepada yang memandikannya. Kita daerah Cibodas dingin, memandikannya malam-malam. Takutnya kita pengen buru-buru, supaya tenang memandikannya menggunakan air hangat. Jadi bebas, mau air dingin, air hangat, terserah. Kalau nggak ada air bagaimana? Betul-betul tidak ada air. Jangankan untuk mandi, untuk minum pun nggak ada. Misalnya, kalau seperti itu, maka ditayamumi. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Kayak kuku terus kotoran di telinga itu dibersihkan. Kuku dan telinga, ya, kalau bisa dibersihkan. Kalau bisa, artinya jangan terlalu memaksakan. Saya pernah memandikan pada saat itu kotoran kupingnya tuh udah keras, menggunakan korek kuping susah. Ya udah sebisanya saja. Jadi gak perlu sampai betul-betul hilang, takutnya nanti berdarah. Secukupnya saja. Termasuk kuku. Kalau panjang-panjang, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Sebisanya. Gak perlu sampai digunting dulu, gak perlu. Jadi bersihkan mayit sebisanya. Termasuk hidungnya, matanya, termasuk juga giginya. Gak usah pakai gosok gigi lah, pakai tangan saja, digosok-gosok menggunakan telunjuk kita. Mafhum mas? Ada yang lain? Memandikan menggunakan kembang gak masalah, cuman jangan ada keyakinan memandikan dengan air kembang bisa menyelamatkan mayit, ada faidahnya untuk mayit. Karena fungsinya kembang bidara, daun bidara tadi pun bukan ada jimatnya, bukan. Bukan supaya dosa-dosanya diampuni, bukan. Fungsinya daun bidara itu untuk membersihkan kotoran si mayit. Keset airnya tuh, bisa membersihkan kotoran. Jadi kalau menggunakan daun yang lain silahkan. Yang penting tidak ada pemahaman jika mayit dimandikan dengan kembang 7 rupa akan diampuni oleh Allah, itu pemahaman yang salah. Mafhum? Yang lain? Gak ada? Kalau nggak ada kita tutup dulu. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.